Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Vikaris Gadis yang akan membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-49 dengan judul perikop Mimpi Nebukadnezar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini saya tertarik mengambil satu tema. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup di dunia ini, kita akan menemukan bermacam-macam karakter yang berbeda. Ada yang mungkin terlihat sombong, baik, pemarah, egois, ada yang iri hati, dan itu umum sering kita temui. Lalu apa yang jarang kita temui dari yang tadi disebutkan? Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemimpin yang rendah hati yang jarang kita temui. Pemimpin yang rendah hati. Mungkin orang yang terlihat iri hati, mudah marah, egois, itu sangat umum kita jumpai. Tetapi orang yang rendah hati jarang sekali kita temukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Ada seorang raja Nebukadnezar yang gelisah akan mimpinya. Dia mencari tahu apa makna dari mimpi Nebukadnezar. Dan dia mencari tahu dan dia datang kepada seorang yang dianggap pintar, orang yang berilmu. Dan kalau mimpinya tidak dijelaskan dengan baik, dengan makna yang sesuai, maka akan diberi ancaman atau hukuman. Maka dia akan dibunuh. Bahkan rumah tempatnya akan dirobohkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena mereka tidak tahu akan arti mimpi Nebukadnezar. Dalam ayat yang ke-12 mengatakan, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Nah, di situ Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberikan sebuah perintah. Lalu diperintahkannya untuk melenyapkan orang yang bijaksana di Babel. Semua orang diperintahkan. Bahkan mereka semua dibunuh karena tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal demikian terdengar oleh seorang Daniel. Dan teman-temannya pun juga merasakan terancam akan dibunuh. Dan Daniel datang bertanya kepada seorang Ariok, kenapa tintah yang diberikan raja begitu keras? Kata Daniel. Lalu yang menjawab bahwa hal demikian yang seharus dan sepatutnya yang dilakukan oleh orang-orang bijaksana kepada seorang sang raja. Nah, Daniel meminta waktu kepada raja untuk menjelaskan makna mimpinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum menghadapi Raja Daniel, Daniel ini memberikan sebuah waktu dan kesempatan dirinya untuk meminta dan memohon petunjuk kepada Allah, yaitu memohon hikmat, memohon pengertian dari Allah, supaya ia mengerti dan menjelaskan dengan baik kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang
ke-35 itu merupakan mimpi dari Nebukadnezar. Dengan panjang lebar dijelaskan oleh seorang Daniel. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan di situ dalam ayat yang ke-44 sangat jelas bahwa mimpinya itu sebuah kerajaan yang berdiri yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Dan raja yang tadi seorang yang keras, sombong, akhirnya dia memuji seorang Daniel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel menerima pujian. Tapi kembali ia sadar kepada sang tuannya bahwa Allah itu mampu menyikapi rahasia, termasuk mimpi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan Daniel menerima penghargaan menjadi kepala orang yang bijaksana di Babel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemimpin seperti Raja Nebukadnezar dan Daniel, kita mau belajar. Yang pertama kita belajar dari seorang Raja Nebukadnezar, bahwa kekuasaan, kesombongan, dan sifat-sifat yang merugikan orang lain tidak membuat hati kita berdamai, melainkan kita tersiksa. Kemudian kita belajar dari seorang pelayan yang rendah hati, seorang Daniel. Menjadi orang yang rendah hati seperti Daniel dapat menerima baik dan buruknya kritik, bahkan menerima ancaman sekalipun. Daniel menerima ancaman akan dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Dia mampu menjelaskan mimpi itu karena kekuatan dan pertolongan dari Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini merupakan hari ulang tahun 182 GKE. Usia setua itu tentu orang yang sebelumnya meninggalkan jejak dan teladan kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jejak dan teladan yang mana yang harus kita tinggalkan dan yang kita terapkan. Selamat memilih dan selamat merayakan ulang tahun GKE yang ke-182 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami bersama-sama bersuka cita, di mana HUT GKE yang ke-182 tahun. Terima kasih Tuhan atas jejak dan teladan yang diberikan para pemimpin kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang dapat menjadi pelaku, bahkan dapat menerapkan setiap apa yang diberikan bagi kami. Sehingga kami menjadi pemimpin yang tidak hanya menjadi pemimpin yang demi kepentingan kami, tetapi demi kepentingan sesama kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu dan kami sekalian ke dalam tangan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan saja. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.